Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa lagi di Cafe IT bersama saya Evendian. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pepaya dimakan bersama keluarga. Ingin aman bersosial media, beretika santun di dunia maya. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita berselancar di dunia maya, tetap santun, bermedia sosial. Kita berada di zaman high screen technology, di mana kita akses televisi, radio, berita, media massa, media cetak melalui yang namanya internet. Kita hidup di zaman distraction, adanya percepatan, akselerasi, adanya pemotongan-pemotongan, tidak ada lagi jarak, ruang, dan waktu. Dan ini dampak daripada rangkaian revolusi industri. Secara simpelnya, revolusi industri itu dimulai pada tahun 1784. Dia bercorak mechanical. Mesin yang pertama ditemukan adalah mesin uap. Dulunya orang kuat itu adalah orang yang berotot. Namun digantikan dengan orang yang kuat itu adalah orang yang banyak uang tentunya. Dulu manusia punya kuasa. Namun digantikan dengan mesin. Sehingga di sana ada yang namanya perpindahan dari manusia ke mesin. Kemudian revolusi kedua tahun 1870 itu bercorak electrical, serba listrik. Mesin yang tadinya bahan bakarnya menggunakan minyak yang dikuasai oleh orang Timur Tengah, oleh bangsa Eropa, sebagian Amerika Latin, dan sebagian pula dari Asia, melalui eksplorasinya menggantikannya dengan pembangkit tenaga listrik. Kemudian tahun 1969 itu terjadilah revolusi industri. Nah, di revolusi industri ketiga ini ditemukanlah komputer. Dan sejak adanya komputer inilah dimulai apa yang dinamakan era globalisasi. Dan kemudian tidak ada jarak, batas geografis, batas negara, yang ada hanya jarak antropologis, batas-batas kita sebagai manusia. Kita dekat sebagai manusia, pada hakikatnya kita jauh. Sehingga kita memasukin yang namanya industri 4.0 yang bercorak pada internet of things. Kalau dahulu alat-alat teknologi sebagai fitrahnya membantu ataupun mempermudah manusia untuk berkomunikasi, tapi belakangan ini internet sudah beralih fungsi, bergeser menjadi alat propaganda. Untuk itulah kita sebagai manusia harus benar-benar cakap dalam menguasai ilmu pengetahuan dan menggunakannya dengan pikiran yang sehat. Karena saat ini banyak sekali timbulnya berita-berita hoax. Untuk itu kita harus selalu sering sharing informasi. Kita hidup di zaman sekarang yang disebut generasi Z. Sedangkan kalau kita lihat, kita masih ada di generasi X ataupun Y, yang merupakan imigran terhadap penggunaan internet. Kadang kita juga sering ketinggalan terhadap informasi-informasi tentang teknologi. Kalau dahulu alat propagandanya adalah bahasa, kita bisa kilas balik. Zaman pra-Islam, Arab zaman jahiliyah, ada penyair yang bernama Imru Aqois. Siapakah dia? Dalam tradisi Arab, ada perlombaan puisi di pasar yang namanya pasar Ukas. Siapapun yang menang nantinya puisinya akan ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Puisi yang digantung itu dikenal Asyarul Mu'alikot. Dan yang memenangkan perlombaan tersebut, bila ada perempuan yang dia mau
dan dia mau melamarnya, namun perempuan tersebut menolak, maka dipastikan siap-siap perempuan tersebut akan menjadi perawan tua, karena dia akan menempelkan puisi-puisi yang jelek tentang perempuan tersebut. Jadi alat propagandanya zaman dahulu adalah puisi ataupun syair, karena di Arab pada zaman jahiliyah, kaum elit atau kaum profesional itu adalah tiga elit. Yang pertama adalah elit syair, kemudian elit zair itu adalah penyihir, dan kahin itu kaum elitnya dukun. Mereka punya daya tawar dan dia mempunyai pengaruh yang sangat tinggi karena mereka bisa menggiring opini publik. Maka pada zaman jahiliyah tersebut, Nabi Muhammad diutus untuk membongkar sekat-sekat itu dan melakukan deskonstruksi batas-batas ini. Kemudian bergeserlah waktu dengan adanya revolusi industri tadi, diikuti juga dengan revolusi kita dalam beragama maupun kita dalam berpolitik, berbudaya, berekonomi, dan apa saja dalam terapan-terapan hidup yang nyata. Kita tidak bisa menolaknya, apalagi mengutuknya. Semua itu akan ada manfaatnya dan juga pasti akan ada mudaratnya, tergantung kita menggunakannya. Jangankan teknologi, cara berpikir saja bisa manfaat, bisa juga mendatangkan mudarat dalam diri kita. Untuk itu banyak sekali pada diri kita itu bisa mengancam dan membahayakan diri sendiri kita. Setelah itu pengiring opini publik ini bergeser dari puisi yang dipasar UKAS pada saat itu menuju ke media massa, media cetak, dan akhirnya ke media sosial. Sejarah media sosial, kalau kita mau bertanya apa itu media sosial, media sosial itu adalah serangkaian situs web dan aplikasi yang dirancang untuk memungkinkan orang itu berbagi konten dengan cepat, efisiensi, dan dalam waktu yang nyata. Awalnya media sosial ini itu dimulai pada tahun 1978, di mana di sana ditemukan sistem papan buletin. Dan kita ketahui ini adalah media sosial yang sangat terkenal dan terpopuler di Indonesia. Itu dimulai oleh tahun 98 oleh Google. Google ini adalah mesin pencari informasi yang sangat revolusioner. Kemudian beranjak di tahun 2001 kita kenal dengan Wikipedia yang merupakan website yang menyediakan kumpulan data dan data tersebut bisa diedit. Kemudian meranjak di tahun 2003 kita bisa melakukan chat dan video call melalui panggilan IP. Kemudian di tahun 2004 Mark Zuckerberg dia meluncurkan Facebook, di mana Facebook ini adalah tempat orang sharing informasi, update status, kenal di dunia maya dan lain sebagainya. Kemudian 2005 muncullah YouTube. YouTube ini diluncurkan untuk memungkinkan oleh user menggunakan video secara online. Jadi video ini bisa bersifat sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian di 2006 mulailah adanya Twitter yang berawal sebenarnya dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan podcast yang bernama Audio. Dan beranjak di tahun 2009 sampai dengan saat ini yang sangat terkenal sekali adalah WhatsApp. WhatsApp ini dulu hanya sekadar pesan instan, namun saat ini sudah bisa video call. Dan di tahun 2010 itu muncullah Instagram sebagai salah satu platform yang sangat berkembang dan sangat pesat pada saat ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi media sosial yang terpopuler. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi media sosial yang lainnya. Kalau kita lihat dari statistik media sosial, hingga Januari 2021 Indonesia itu memiliki pengguna internet sebanyak sekitar 202,6 juta jiwa. Ini saya kutip dari data Reportal
pada Senin 15 Februari 2021. Jumlah tersebut sangat meningkat sebanyak 27 juta atau sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penetrasi internet itu mencapai 73,7% hingga Januari lalu. Hampir 94% penduduk Indonesia yang berusia 13-64 tahun menggunakan aplikasi YouTube, kemudian diikuti dengan WhatsApp, dan terakhir yang urutan ketiga adalah Instagram. Banyak sekali lagi yang lain-lainnya, tapi ini adalah 3 terbesar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia: YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Tentunya media sosial itu mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama, tujuan media sosial itu adalah untuk sharing. Dengan adanya media sosial kita bisa berbagi informasi dan ide dalam berbagai cara. Tentunya dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda yang memungkinkan untuk kita mempublikasikan ide secara sendiri, tertulis dengan gambar atau melalui video ataupun rekaman dan suara. Dan juga dapat menawarkan audiens ke artikel, gambar, dan video menarik. Informasi itu bisa dibagikan secara pribadi maupun publik. Kemudian tujuan berikutnya adalah learning. Nah, sampai saat ini kita banyak sekali melakukan kegiatan pembelajaran melalui learning, ya, bahasa. Artinya kita belajar dari rumah, belajar online. Dengan adanya tujuan learning ini, kita bisa dapat mempengaruhi teman-teman ataupun keluarga, ataupun kita bisa belajar secara kelompok ataupun komunitas, ya. Kemudian tujuan media sosial ini adalah untuk pemasaran ataupun marketing, karena pada saat ini media sosial itu banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk e-commerce, contohnya Bukalapak, Lazada, dan lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, di masyarakat Indonesia saat ini media sosial seperti WhatsApp juga sudah digunakan untuk berbisnis, di mana ibu-ibu yang niat untuk berjualan kue ataupun makanan, dia bisa beriklan di media sosial dengan kelompok-kelompoknya, dan dia tidak perlu ada toko, jadi langsung orang pesan, dia hanya menyiapkan bahan bakunya saja. Ini merupakan UMKM yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian tujuan media sosial selanjutnya adalah bisa berinteraksi, ya, ataupun interacting. Karena media sosial ini sangat cepat, akselerasinya juga, kemudian jarak dan waktu juga sudah tidak lagi ada batasan, sehingga orang bisa berinteraksi dengan cepat, ya. Salah satunya ketika kita chat di Facebook, kita upload status, semua orang bisa melihat pesan apa saja yang kita berikan di sana. Apalagi pesan tersebut dengan yang keterkaitan dengan teman-teman kita yang di sekelilingnya. Jadi kita bisa berinteraksi tidak hanya di tetangga, teman sekolah, kita bisa berinteraksi sampai ke luar negeri tentunya. Nah, disinilah terjadinya new normal style atau gaya hidup baru, ataupun adanya pergeseran yang dulunya kita anggap itu adalah tidak normal, namun saat ini umum dilakukan oleh orang, ya. Sekarang dengan menggunakan handphone, kita sudah bisa belanja online, kita bisa nonton online, kita bisa bekerja secara online yang dikenal dengan WFA, kita bisa belajar daring, kita bisa video call, dan kemudian kita juga bisa berdiskusi atau konsultasi medis ataupun tentang kesehatan kita, itu juga sudah bisa online. Karena pergeseran ini, dulu kita tidak membayangkan hal ini terjadi. Mungkin Anda pernah nonton film Gunung Merapi itu, di mana
Malampir dan kalakundang itu dengan kaca benggalanya dia bisa melihat dan dia bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, sekarang lewat WhatsApp kita juga bisa komunikasi, tidak hanya chat tapi juga dengan video. Dulu kita membayangkan ya pada waktu makan di warteg. Nah, di warteg ini kita kalau memilih menu itu tinggal nunjuk saja, tinggal geser sana geser sini. Sekarang kenyataannya dalam hidup yang umum itu sudah dilakukan dengan menggunakan yang namanya handphone. Inilah yang terjadi, ada pergeseran. Dulunya kita anggap itu tidak wajar, namun sekarang sudah menjadi umum dilakukan. Nah, dalam hal ini kita perlu adanya alur komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik di media sosial. Yang pertama itu kita harus kenal siapa yang kita mau ajak bicara, komunikatornya. Pesan apa yang harus kita sampaikan, medianya menggunakan media apa, caranya bagaimana, penerimanya siapa, dan bagaimana umpan baliknya. Contohnya kalau misalnya kita seorang mahasiswa, ya kita bisa chat dengan dosen kita dengan mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, perkenalkan Bapak, nama saya Effendi dari kelas 20 A1 mata kuliah etika profesi. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya tentang tugas yang kemarin diberikan oleh Bapak, namun sampai saat ini saya kurang mengerti. Mohon kiranya bimbingan Bapak agar dapat membantu tugas saya. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kira-kira contoh untuk kita berbicara dengan dosen. Tentunya kita harus tahu dulu waktunya kapan. Kita harus tahu waktu. Jangan sampai kita chat ataupun video call dengan waktu yang tidak sewajarnya, misalnya di malam hari. Jadi kita harus menentukan waktunya. Biasanya sih di pagi hari jam 9 sampai jam 7 malam itu normal, waktu normal. Jadi jangan sampai lewat malam banget kita baru chatting ataupun video call, itu juga tidak etis tentunya. Kemudian dengan adanya media sosial tentu adanya dampak positif maupun dampak negatif, karena yang namanya kebaikan maupun kejahatan itu sejalan beriringan. Nah, jadi apa dampak media sosial dari sisi positifnya? Yang pertama, media sosial itu sebagai tempat promosi. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jejaring sosial, itu dapat membuka kesempatan, dapat mempromosikan produk, jasa, ataupun pendidikan yang ditawarkan. Kemudian dengan media sosial ini kita dapat memperluas pertemanan, bisa menambah teman baru dan relasi bisnis dengan mudah. Kemudian dengan media sosial ini kita bisa tempat berbagi dengan fitur-fitur yang ada di media sosial. Kita dapat mudah sekali bertukar data, baik itu foto, dokumen, maupun pesan suara. Kemudian dampak media sosial yang positif ini itu bisa menjadikan sebuah media komunikasi, mempermudah komunikasi dengan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Tempat mencari informasi, banyak sekarang kantor-kantor berita juga berupaya menggunakan media sosial sebagai penyebarannya. Nah, dampak negatifnya media sosial itu adalah menimbulkan kejahatan. Banyak orang yang menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti penculikan maupun penipuan. Bisa kita lihat di Facebook, banyak sekali orang yang berkenalan di media sosial Facebook misalnya. Dia tukar data, kemudian janjian, kemudian sampai di dunia nyatanya ternyata dia ditipu. Banyak sekali penipuan-penipuan ataupun kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial ya, misalnya phishing dan lain sebagainya. Kemudian
Media sosial ini dampaknya dapat mengganggu hubungan pasangan dan juga bisa menimbulkan yang namanya kecemburuan antar pasangan. Jika pasangan yang berhubungan secara tidak adil dengan orang lain, bisa saja itu terjadi. Kemudian media sosial ini bisa menjadikan kita candu. Nah, jadi kalau kita kecanduan terhadap media sosial, bisa-bisa kita akan menjadi orang yang autis. Jadi ketika handphone yang dia gunakan tidak ada atau dia tidak bawa, dia bisa membawa pikirannya itu stres, tertekan, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihindarkan. Ini masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang ada di media sosial. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah media sosial ini jangan sampai memberikan peluang-peluang terhadap dampak negatif yang lainnya, ya, memberikan informasi tidak jelas, mengumbar hoak, itu juga merupakan dampak media sosial yang sifatnya negatif dan kita tidak boleh menirunya. Kemudian etika dalam media sosial ini secara umum etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos. Etos itu berarti adat, istiadat, ataupun kebiasaan, ataupun karakter. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika itu terdiri dari 3 pengertian. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Nah, etika dalam berkomunikasi lewat internet dinamakan netiquette. Jadi kalau ada orang yang berkomunikasi lewat internet itu namanya netiquette. Nah, etika ini terbentuk awalnya dari pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran, karena pikiran dapat membentuk perasaan, dan hati-hati dengan perasaan karena perasaan bisa merubah menjadi suatu perbuatan, dan waspada dengan perbuatan karena perbuatan bisa menjadi sebuah kebiasaan, dan waspada dengan kebiasaan karena kebiasaan itu akan menjadikan suatu karakter. Nah, kita berbicara tentang etika karakter. Jadi ketika kita berpikirannya selalu negatif, maka kita akan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif. Dan ketika kita selalu berpikiran baik, maka karakter kita pun akan baik. Nah, ini etika dalam media sosial ini juga adanya di dunia maya. Sama halnya dengan dunia nyata, sama saja. Jadi di dunia nyata harus beretika yang baik, di dunia maya pun demikian. Kode etik di dalam media sosial itu yang pertama yang harus kita pegang adalah respect. Jadi menghormati pengguna dan pendapat serta pemaparan yang disampaikan oleh orang. Kemudian objektif. Jadi kita harus browsing membuat konten ataupun postingan yang relevan. Dan ketika kita mau kritik pun kita harus objektif. Kemudian kredibilitas, artinya kita memberikan pernyataan ataupun opini publik, ya, sesuai dengan hati nurani dan selalu transparan dan akurat serta balance, ya. Kemudian ketika kita memposting dan hasil karya, buatlah semenarik mungkin dan bermanfaat. Ini namanya interesting dan useful. Kemudian kejujuran. Jadi menangani kesalahan secara terbuka dan tidak boleh kita lakukan sembunyi-sembunyi. Jadi ketika kita ada salah di dalam penyampaian, kita harus segera untuk meminta maaf ataupun klarifikasi. Selanjutnya adalah hukum. Nah, kita harus menghormati hak pengguna dan hak pihak-pihak yang ketiga yang terlibat di dalamnya. Tentunya hak cipta, hak privasi, dan perlindungan data itu harus kita hormati. Nah, dalam kita menggugah konten ada konsepnya dengan mengatakan tidak.
tidak di sini adalah kita tidak boleh merugikan diri sendiri dalam mengunggah konten. Contohnya kita mengunggah video tentang kejelekan kita di dunia maya. Sebaiknya kita menggugah konten itu yang bermanfaat. Misalnya kita menggugah tutorial belajar, misalnya contoh belajar matematika, perhitungan yang simple, sederhana, cepat gitu. Jadi jangan mengupload status ataupun mengupload konten yang sifat-sifatnya mengarah ke pornografi, penyebaran hoaks dan lain sebagainya. Kemudian katakan tidak merugikan komunitas. Jadi jangan sampai kita menggugah konten, mengupload konten itu merugikan kelompok kita ataupun kelompok orang lain gitu, menghina kelompok lain, menghina agama orang lain, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian ketika kita mengunggah konten itu kita tidak boleh melanggar hukum, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita meniru, menduplikat, menciplak hasil karya orang lain ya, itu tidak diperbolehkan karena orang-orang tersebut itu mempunyai hak cipta, hak paten, hak perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam menggunakan media sosial ada hal-hal yang harus kita hindari. Nah, apa saja yang harus kita hindari untuk membangun kesadaran diri dalam beretika media sosial yang santun? Yang pertama adalah egois. Anda tentu tahu orang egois itu seperti apa. Merasa tidak perlu meminta maaf saat berbuat salah. Dia selalu tidak mau maaf. Kalau salah pun tidak mau maafkan, tidak mau juga memaafkan. Itu sifat egois. Sering mengeluh tanpa melakukan pemecahan masalah. Kita lihat di Facebook, Instagram, WhatsApp, banyak sekali orang yang mengeluh tapi tidak ada solusinya. Kemudian banyak sekali kalau kita lihat orang egois ini adalah yang selalu menyalahkan dan menyudutkan masalahnya pada orang lain. Sering kita lihat di sana. Kemudian orang egois itu orang yang tidak mampu bertoleransi di dalam suatu hubungan apapun, dan dia juga suka menilai buruk tentang orang lain. Kemudian yang kedua yang harus kita hindarin adalah miskin hati. Di zaman sekarang ini banyak orang yang berani melakukan perbuatan berdosa ya, seperti membunuh orang lain hanya dengan imbalan sedikit dari orang yang menyuruhnya. Sebagian orang melakukan apa yang sangat dilarang Allah, misalnya hanya dengan ongkos yang hanya cukup untuk hidup sebulan di dunia, dia tega melakukan perbuatan yang dimurkain Allah ya. Kadang-kadang hanya ngasih satu bungkus, disuruh orang ajak demo, dia ikut demo, dia dibayar hanya satu hari makan, dia hasut orang, dia menghasut orang lain. Nah, itulah orang-orang yang namanya miskin hati, itu tidak diperbolehkan. Kemudian hilangnya sopan santun. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang asiknya bermain gadget, dia tidak melihat orang tuanya pulang. Yang harusnya orang tuanya itu disambut, dikasih salam, tapi dia sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian selalu merasa paling benar. Nah, ini yang harus kita hindarin. Orang yang selalu merasa benar itu adalah saat berkata-kata ia mendominasi obrolan yang sifatnya merendahkan orang lain. Ia bangga dengan kemampuannya sendiri, seolah-olah ia adalah orang yang paling wow di dunia ini. Dia membanding-bandingkan kelebihan kehidupannya sendiri dengan orang lain agar orang lain memujinya. Sebenarnya orang yang merasa paling benar sendiri ini adalah stok-stok kalimat yang ada di dalam pikirannya itu melimpah, tapi sayangnya isinya hanya berupa bualan semata. Ia selalu memprovokasi orang-orang agar sepaham dengan apa yang dipikirkannya di dalam isi otaknya. Kemudian selanjutnya kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya.
Situs jejaring sosial akan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri. Nah, mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitarnya, karena kebanyakan dari mereka itu menghabiskan waktunya di internet. Hal ini dapat mengakibatkan mereka menjadi kurang berempati di dunia nyata. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui apa yang harus kita hindari? Yang pertama, ketika kita melakukan bermedia sosial, hendaknya kita mempunyai perencanaan dulu. Rencanakan segala sesuatu sebelum kita memulai media sosial. Jadi kita pada saat berkunjung ke media sosial itu kita mau ngapain, kita harus tahu dulu rencana kita itu mau ngapain. Apakah kita mau berbagi ilmu pengetahuan, ataukah kita mau berbagi bisnis dan lain sebagainya. Itu harus kita rencanakan ya, agar jangan sampai ketika kita menggunakan media sosial melenceng dari apa yang kita rencanakan. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai rencana, apa yang kita tulis, apa yang kita muat, atau apa yang kita bikin konten itu bisa melebar kemana-mana, dan akhirnya kita bermasalah ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah transparan di dalam media sosial. Untuk penggunaan pribadi, jika berkomentar atau memposting haruslah jujur tentang siapa diri yang sebenarnya dan dengan siapa kita berbicara atau kita bekerja. Kemudian yang kita harus lakukan lagi di dunia maya itu adalah akurat. Postingan yang kita posting harus akurat dan diperiksa faktanya serta data, dan kita bisa membuktikan kebenarannya. Jika ada kesalahan, segeralah kita melakukan perbaikan. Penting untuk merujuk sebuah komentar sebelumnya, karena meskipun komentar yang salah telah dihapus, misalnya kita membuat postingan yang salah gitu, menghina orang lain, kita hapus, tapi belum tentu orang tersebut menghapus apa yang kita hapus. Kadang ada orang-orang yang masih menyimpannya sebagai gambar atau format lain untuk digunakan sebagai barang bukti. Kemudian profesional, kita harus selalu bertindak secara profesional dan membangun, tentunya konstruktif, dan gunakan penilaian yang baik sebelum memposting. Selalulah bersikap sopan santun dan menghormati pendapat individu. Jangan ada perdebatan di dalam dunia maya, karena perdebatan kalau kita tidak tahu landasannya, kita tidak tahu konsepnya, kita tidak tahu sumbernya, maka itu dapat membahayakan diri sendiri, terutama ketika menjadi diskusi yang panas ya. Jadi tunjukkanlah pertimbangan yang tepat untuk privasi orang lain. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan di dalam dunia maya? Kita harus adil dan hormat. Tidak hanya di dunia nyata kita adil dan hormat, di dunia maya pun itu harus kita lakukan. Selalu menghormati semua individu dan komunitas yang berinteraksi dengan Anda di media sosial. Jangan mengumbar informasi yang berlebihan, bahasa yang penuh warna, yang penuh konflik ya, yang pedas bahasanya, yang menyakitin, komentar atau karakteristik yang menghina, itu jangan kita lakukan. Jangan memposting sesuatu hal apapun, konten yang berisikan kecabulan, fitnah, mengancam ataupun diskriminatif terhadap individu, merek ataupun entitas. Kemudian kita harus bertanggung jawab selanjutnya. Nah, itu tentunya tidak hanya di dunia maya saja yang saya tekankan. Jadi di dunia nyata pun kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan. Jadi selalu patuhin ketentuan penggunaan platform media sosial tempat kita berinteraksi, dan berusaha untuk mematuhi norma-norma budaya dan perilaku di platform tertentu, karena ketika kita menggunakan platform tertentu itu biasanya dia punya persyaratan yang harus kita penuhi. Bertindaklah dengan integritas. Sumber daya apapun tidak boleh digunakan untuk memanipulasi persaingan ataupun hasil sosial. Kemudian apa yang harus kita lakukan di media sosial? Kita harus be smart ataupun menjadikan cerdas kitanya. Hormati kekayaan intelektual yang termasuk nama dan slogan bermerek dagang ataupun materi berhak cipta.
pastikan memiliki izin untuk memposting item yang mengandung hak cipta. Jangan sampai kita memposting karya orang lain dan kita tidak punya referensinya di sana, dan kita tidak menyebutkan bahwasanya kita mendapatkan informasi tersebut dari orang lain. Nah, ini kita harus menghargai hak cipta orang lain, mengatribusikan karya dengan benar kepada pemilik hak cipta jika diperlukan, gitu maksudnya, dan tidak pernah menggunakan karya orang lain seolah-olah itu jadi milik kita. Nah, ini kita nggak boleh. Seharusnya kita punya kreatif sendiri, inovasi sendiri ya, dalam mengupload ataupun menggugah konten. Jika Anda tidak yakin siapa yang mungkin memiliki item konten, lebih baik berhati-hati dan tidak memposting konten yang merugikan pihak lain, dan selalu patuhin undang-undang ITE. Yang terakhir, waspadailah kerahasiaan. Jadi jangan pernah mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia milik sendiri, data sendiri ya, apalagi milik teman, organisasi, klien, ataupun pihak ketiga manapun yang telah mengungkapkan informasi secara rahasia kepada kita. Jadi kata Bang Haji Omar Rama pernah berkata, semut di ujung lautan bisa lihat, tapi gajah di depan mata tidak terlihat. Jadi kadang kebanyakan ketika kita bersosial media itu kebanyakan yang kita lakukan adalah yang sifatnya ghibah. Ghibah itu mengungkap aib orang lain, padahal secara hukum agama kita ghibah terhadap orang lain itu sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah ya. Jadi aib seseorang yang diketahui rahasianya itu jangan sampai kita gunakan, jangan kita sebarluaskan. Kemudian kita jangan mengutip sesuatu hal apapun tanpa izin daripada pemiliknya. Itu yang harus kita lakukan di media sosial. So, mari kita bangun kesadaran diri melalui pikiran yang sehat dan selalu melakukan hal-hal yang baik di media sosial, sehingga kita akan memperoleh hal-hal yang baik pula. Dan sebaliknya, saya mengutip dalam surah An-Najm ayat 39, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi di dalam menggunakan media sosial, lakukanlah selalu perbuatan yang baik, bisnis yang baik, informasi yang baik, upload konten yang kreatif dan inovatif yang berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu yang paling penting dalam kita menggunakan ataupun berselancar di dunia maya. Cukup sekian sharing etika berinternet dari saya. Jalan-jalan ke Bekasi, tidak lupa berliterasi. Ini zaman era digitalisasi. Jangan lupa channelnya AA Effendian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.